Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami menghadirkan beberapa narasumber yang istimewa. Ini terkait dengan sebentar lagi kita akan menghadapi merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya bagaimana cara pemilihan hewan kurban yang sehat. Selain itu juga masyarakat juga ingin bertanya bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Dan malam hari ini kami kedatangan narasumber yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Kota Jambi pada khususnya. Untuk lebih memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, yang pertama saya kenalkan yaitu Bapak Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, yaitu Bapak Epridal Asri SPMA. Selamat malam Pak Asri. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri juga lebih familiar dipanggil Bang Boy ya? Bang Boy. Dan di tengah-tengah kita juga hadir di sini Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji Ridwan Jalil SAG yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MUI Kota Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi sehat. Alhamdulillah. Yang terakhir mungkin tidak asing lagi bagi pemirsa Jack TV yang ada di Jambi. Beliau adalah Ustadz Jasrul yang dipercaya diamanakan sebagai Ketua Juleha. Juleha adalah Juru Sembelih Halal Kota Jambi. Assalamualaikum Ustaz Jasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Juleha Kota. Bismillah. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, kami akan mengajak narasumber dan kawan-kawan sekalian untuk menyapa pemirsa di Jack TV dengan slogan Jack TV Inspirasi kita. Baik, untuk segmen pertama kami akan bertanya kepada Pak Kadis, Bang Boy, yang memahami persoalan masalah peternakan yang ada di Kota Jambi. Beliau adalah Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Saya panggil Bang Boy aja ya. Bang Boy, sebentar lagi atau minggu depan kita sudah merayakan Hari Raya Idul Kurban. Idul Kurban akan dilaksanakan dalam 3 hari, yaitu sesuai dengan syariat kita, hari tasyrik selama 3 hari berturut-turut, hari pertama, kedua, ketiga. Yang ingin kami tanyakan bahwa sejauh mana upaya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi untuk dapat mengecek hewan kurban yang ada di Kota Jambi, apakah sudah dilakukan cek kesehatan atau dilakukan bagaimana dinas-dinas terkait, khususnya Dinas Pertanian untuk melihat sejauh mana sapi kurban, kerbau, dan kambing yang sudah banyak sekarang diperjualbelikan oleh para pedagang. Mungkin langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Silakan, Bang Boy. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, memang momen yang tepat baik Dinas Pertanian maupun instansi ataupun lembaga terkait dalam upaya menghadapi Hari Raya Idul Adha ini. Tentu seperti yang disampaikan tadi, banyak sekali hal yang perlu kita sampaikan dan hal yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait bagaimana kita memilih hewan kurban. Nah, Bapak-bapak dan Ibu semua dan pemirsa, memang di dalam kita ingin melaksanakan hari kurban, tentu ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan, terutama adalah kesehatan hewan itu sendiri. Nah, tentunya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, khususnya di bidang peternakan, jauh hari sebelum ini, 1 bulan sebelum pelaksanaan, kita sudah mulai melaksanakan survei dan monitoring terhadap semua pedagang yang ada di Kota Jambi maupun peternak, baik itu sapi, kerbau maupun kambing. Nah, dan di situ juga kita melihat
memeriksa terkait dengan kondisi daripada kesehatan hewan. Jadi memang rutinitas kita melaksanakan itu rutin sekali, itu adalah satu kali itu dalam satu minggu kita laksanakan. Namun dalam menghadapi hari raya Idul Adha ini kita rutin laksanakan, dan kita menggandeng Fakultas Peternakan Universitas Jambi untuk membantu kita di dalam mensurvei dan memeriksa kesehatan hewan untuk korban. Dan kita ketahui untuk korban tahun 2025 ini prediksi kita kebutuhan kita adalah lebih kurang 3.994 ekor atau lebih kurang 4.000 ekor, hampir sama dengan tahun 2024 yang lalu. Dan informasi terakhir yang kita data, alhamdulillah kita sudah mencapai ketersediaan itu melebihi daripada kebutuhan kita, yaitu 4.239, dan semua hewan ini kita periksa kesehatannya. Nah, tentu untuk memeriksa kesehatan secara syariat Islam tentu nanti akan bisa dijelaskan secara teknis dari MUI maupun dari Juleha. Namun yang bisa kami sampaikan ada 4, yaitu hewan itu harus sehat. Hewan itu harus sehat. Kedua, dia tidak cacat. Ketiga, dia tidak terlalu kurus. Kemudian yang keempat adalah umur. Nah, terkait dengan sehat, nah tentunya kalau sehat ini kita harus memperhatikan itu mulai dari tegaknya itu dia harus kokoh, kemudian dari bulunya itu lengkap dan mengkilap, kemudian dia tidak cacat, kemudian juga dia bersih tenggorokannya, hidungnya, matanya, dan lain-lainnya, itu sampai di situ kita periksa. Dan kemudian dari sisi umur, nah kalau dari sisi umur untuk sapi itu 2 tahun atau dia mendekati untuk masuk umur 3 tahun, sapi maupun kerbau. Kalau untuk kambing itu 2 tahun atau masuk tahun ketiga. Dan domba juga hampir sama, dan bisa domba itu 6 bulan malah, karena dia melihat dari pertukaran dari pada giginya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam memilih daripada hewan korban yang siap untuk kita korbankan dan kita konsumsikan kepada masyarakat. Dan kita ketahui juga beberapa waktu yang lalu marak PMK. Dan alhamdulillah Kota Jambi untuk semua sapi yang ada, maupun sapi korban maupun sapi yang akan digunakan untuk konsumsi masyarakat selama ini, kita tidak ada terindikasi atau terjangkit dari PMK ataupun penyakit-penyakit lainnya seperti antrak lainnya. Dan itu kita syukuri, alhamdulillah itu kita sudah periksa semuanya, dan insya Allah dalam waktu dekat nanti semua sapi yang kita periksa itu akan mendapat sertifikat, namanya SKKH, yaitu Surat Keterangan Kesehatan, dan nanti akan buat juga simbolis, akan diserahkan juga oleh pimpinan kita, wali kota Jambi, yang pada waktu yang telah kita siapkan nantinya. Dan itu mungkin sementara terkait dengan bagaimana caranya kita memilih, memeriksa terkait dengan kondisi kesehatan daripada sapi yang siap untuk kita korbankan pada tahun 2025. Baik, Bang Boy, makasih penjelasannya. Ini terkait dengan pertanyaan, apakah pedagang sapi kurban atau hewan kurban lain, adakah diwajibkan melapor kepada dinas terkait, seperti Dinas Pertanian dan Pangan, untuk penyediaan hewan kurban ini? Ya, siap. Karena memang kita harus mendata semua pedagang maupun peternak yang ada di Kota Jambi. Yeah. Pedagang dan peternak yang ada di Kota Jambi, berdasarkan data kita itu lebih kurang ada 75 peternak dan pedagang. Tapi memang dalam waktu menghadapi hari Raya Idul Adha, ada penambahan pedagang, yang mungkin pedagang yang memang instan karena memang memanfaatkan hari Idul Adha, dan itu harus kita data. Dan seyogyanya mereka harus melaporkan kepada kita bahwa mereka sebagai peternak ataupun sebagai pedagang. Namun kadang-kala waktu dan kesempatan mereka tidak sempat lagi untuk melapor, dan kita harus datang
jemput bola ya. Jemput bola untuk melihat kesiapan mereka dan berapa jumlah sapi yang dipasok, baik itu dari ternak mereka sendiri maupun pasokan dari luar. Nah ini kita harus hati-hati dan kita harus periksa karena memang terkait dengan kesehatan hewan ini sangat vital karena ini akan dikonsumsi oleh masyarakat tentunya. Baik, dari tadi penjelasan dari Bang Boy terkait dengan ketersediaan hewan kurban. Ini sudah melebihi ya. Sudah Dari 4.000 yang kebutuhan sudah mencapai 4.239 tadi. Dan insya Allah mungkin bertambah ya seiring dengan meningkatnya permintaan. Ya. Tapi yang jelas kondisi sapi hewan kurban kita pastikan dalam kondisi sehat. Dan mungkin dalam minggu ini sudah mengeluarkan SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Kalau ini surat keterangan kesehatan hewan sudah dikeluarkan, artinya sapi dinilai layak untuk disembelih. Baik, terima kasih penjelasannya Bang Boy. Kembali kepada MUI Kota, Dr. Ridwan Jalil terkait dengan pemilihan hewan kurban yang sehat menurut syariat Islam seperti apa? Ya. Baik. Dalam perspektif Islam, kurban ini adalah ibadah yang paling tua. Nah, ibadah kurban itu diawali dari keinginan seorang habil yang ingin menikahi labuddah. Jadi antara Habil dan Qabil berebut siapa yang berhak. Kenal labuddah dicantik. Cantik. Maka dimintalah berdua ini untuk berkorban. Ya. Si Qabil karena dia seorang petani maka dia berkorban ya sayur mayur. Si Habil dia berternak maka dia berkorban domba itu. Nah si Habil ini berkorban dengan yang paling sehat, paling gemuk sesuai dengan kriteria yang disebut Pak Kadis tadi ya. Sementara si Qabil ini berkorban sayur yang sudah busuk, diletakkan di sebuah bukit. Nah, korban si Habil itulah yang diterima oleh Allah. Kambing itu dibawa ke surga. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya si Ismail, lalu si Ismail digantikan dengan kambingnya si Habil tadi turun lagi ke bumi. Nah itu adalah merupakan awal sejarah dari ibadah kurban. Dan itu berkeselanjutan terus menjadi syariat. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, hewan kurban kriterianya itu secara gamblang sebenarnya Nabi sudah menyebutkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu yudhi bikabshaini. Beliau berkorban dengan 2 ekor kibas. Amlahaini qarranaini. Nah, ini sudah menunjukkan ciri-ciri kurban itu. Beliau 2 ekor kibas ini warnanya adalah amlahaini. Kedua-duanya kurban kambing yang berwarna putih kehitam-hitaman. Corona ini mempunyai 2 tanduk. Artinya kalau sudah bertanduk tuh bukan anak kambing lagi ya, sudah mencukupi untuk berkorban. Tadi dikatakan sudah kalau kambing 2 tahun ya, jangan kurang dari 2 tahun gitu kan. Nah ini kemudian lagi Nabi itu ya sudah menyebutkan juga ciri-cirinya itu jangan yang cacat. Cacat di sini dimaksudkan cacat bawaannya dan permanen. Misalnya kalau dia matanya ini picak,
kemudian kakinya patah atau gempor. Dan patahnya itu memang sejak awal, bukan turun dari mobil. Nah, orang bilang pokoknya kalau udah cacat tak boleh lagi. Enggak. Jadi kalau dia dari tempat pembeliannya itu tidak cacat, ya kan? Tapi waktu turun dari mobil nak ke tempat penyembelihan, patah. Itu boleh? Boleh. Nah, atau yang cacat yang tidak boleh itu tadi terlalu kurus, ya, sehingga tidak ada lagi dagingnya, sumsumnya. Iya. Nah, disitulah artinya apa? Kambing yang menjadi syarat untuk berkorban itu kambing atau sapi atau kerbau atau onta. Nggak boleh yang tidak lazim ya, gajah nggak boleh, harimau nggak lazim, kan? Nah, yang lazim kita konsumsi. Nah, itulah ciri-ciri yang harus dijadikan hewan ibadah kurban. Baik Pak Ustadz, itu sejarah dari pertama kali ibadah kurban itu kan dulu kan Ustadz tadi menyampaikan bahwa kibas itu identik dengan domba. Kenapa sekarang ini banyak yang berubah jadi sapi, jadi kerbau? Ya. Gimana Ustadz? Ya, dalam hadis yang lain, sahabat pernah mengadakan suatu perjalanan, lalu mereka menjelaskan kami pernah melaksanakan ibadah kurban 1 ekor sapi dengan 7 orang. Oh, ya. Itu di hadis yang lain. Jadi lebih kurang ada di dalam Bulughul Maram itu ada 6 atau 7 hadis yang menjelaskan tentang kurbannya Nabi itu. Jadi di kesempatan lain Nabi melaksanakan ibadah kurban dengan 2 kibas. Di kesempatan lain Nabi melaksanakan ibadah kurban 1 ekor sapi atau 1 ekor onta dengan 7 orang. Berarti kapasitas 7 orang. Kalau untuk kambing, domba untuk berapa orang? 1 orang. 1 orang. Ya. Jadi sapi 7 orang, kambing atau domba 1 orang. 1 orang. Oke. Jadi mungkin tadi penjelasan Ustadz sejarah tentang ibadah kurban dari awal Nabi Adam, anak Nabi Adam sampai sekarang, dan yang tadi dijelaskan bahwa hewan kurban yang disyariat secara Islam itu seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, sehat, umur cukup, tidak cacat, dan jangan terlalu kurus. Ya, harus ada dagingnya juga Ustadz ya, mau dikorbankan. Terima kasih Pak Ustadz. Kembali kepada Ustadz Jasrul, Ketua Juru Sembelih Halal Kota Jambi. Dari pandangan Juleha, bagaimana melihat hewan kurban yang baik, terus yang sehat, yang cukup untuk dapat dilakukan penyembelihan secara syariat Islam? Ustadz Jasrul, silakan Ustadz Jasrul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JEK TV yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini bisa mengedukasi masyarakat Kota Jambi. Ya. Mudah-mudahan bukan hanya Kota Jambi, seluruh Provinsi Jambi. Siap. Alhamdulillah, terima kasih juga MUI hadir, dari Dinas Pertanian hadir, dan kami dari Juleha juga hadir. Perlu mungkin pemirsa mengetahui bahwa Juleha ini bukan tetangga sebelah ya. Di Juleha ini adalah juru sembelih halal ya. Sebetulnya kalau tadi Pak Anwar bertanya tentang bagaimana tata caranya tadi ya, kemudian hewan yang sehat itu udah jelas-jelasnya tadi sama Pak Kadis, sama beliau secara Islam dari MUI. Nah, tentu Juleha ini ingin menyambung sedikit. Apa artinya? Alhamdulillah hadir Juleha di Provinsi Jambi, bahkan udah dari pusat. Kebetulan beliau MUI juga, ketua umum kami juga nih. Ketua umum Juleha. Saya gugup kalau depan guru nih ngomong. Luar biasa. Insya Allah beliau tanggal 2 besok akan dilantik. Ya. Selamat Pak Ustaz. Amin, insya Allah. Jadi apa artinya? Kita alhamdulillah sebetulnya dengan ada edukasi seperti ini kami terima kasih betul. Kapan perlu nanti JEK TV memang mengundang khusus Juleha. Ya. Kenapa? Di tengah-tengah masyarakat hari ini banyak penyembelihan hewan kurban itu yang tidak ihsan, tidak baik, tidak mempergunakan dengan pisau yang tajam, alat yang tajam. Sementara Rasulullah menyuruh untuk menyembelih hewan itu sembelihlah dengan pisau yang tajam, jangan yang tumpul. Kemudian tenangkan hewan itu, ya.
Kalau kita dulu orang tua kita dulu kalau beli hewan korban ya memang jinak-jinak. Kalau sekarang ini besok baru dipotong, Lari dia. tadi malam baru nyampai. Bagaimana gitu kan? Nah, maka ini tugas kami mengedukasi juga ke masyarakat. Tentu Juleha menyampaikan ada beberapa yang harus kami edukasi ke masyarakat. Yang pertama adalah tentu alat untuk motong ini. Golok, pisau. Pisau, bilah yang harus memang itu tajam. Jadi kami buat pisau, tapi kalau tidak boleh sama TV gitu kan. Nah, pisau itu betul-betul udah diasah tajam, ya. Yakinkan bahwa pisau itu memang betul tajam. Gunanya tajam itu buat apa, Ustaz? Motong, nyembelih. Ya, tapi Sehingga tidak kita menyakiti. tidak menyakiti, tidak menggoroh nih. Ya. Kita Sekali tarik. motong, ya. Sekali tarik selesai, ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian setelah pisau tadi, tentu sebelum menyembelih, peran menyembelih ini cuma kata beliau nih senior kalau ngisi pelatihan, Pak Darwanto Habibi, itu hanya 10%. Tapi yang lain itu adalah bagaimana merobohkan, mengikat, cara merobohkan sapi. Itu sangat penting betul. Kenapa? Hari ini banyak kadang-kadang sapi yang dirobohkan itu diikat itu belum tenang, bahkan pakai kayu besar, lalu kemudian diangkat, diimpit kayu tadi, dia pijak lagi. Saya kira Pak Ketua MUI kalau gara-gara ini lalu patahnya, maka mungkin korbannya bisa jadi tidak ihsan lagi, tidak bahkan tidak sah gitu. Kalau oleh panitia nih patahnya tadi, tapi kalau karena perjalanan jatuh menurunkan tadi mungkin masih ada lah. Tapi kalau karena panitia penyelenggaranya tidak bagus gitu kan, maka zolim terhadap hewan gitu, tidak diberikan kasih sayang, tidak ditenangkan. Maka ini kami mengedukasi masyarakat cara merobohkan, ada beberapa cara merobohkan sapi, kemudian bagaimana menyiapkan bilah yang tajam, ya, kemudian bagaimana juga cara menyembelih, ya, ada yang dorong, ada yang tarik, dan di titik mana di leher yang titik berapa jarak antara leher itu supaya putus tali saluran darah tadi, napas tadi. Jadi Ustaz Jasrul, sejauh mana Juleha sudah mengedukasi masyarakat Kota Jambi? Sebetulnya kami Juleha ini belum kuat mengedukasi semuanya. Sebetulnya ini baru titik hewan, Pak Ketua MUI, ya. Sebetulnya tugas kita juga burung juga. Unggas dan burung, unggas gitu kan. Hari ini betapa banyak cara pemotong unggas itu, Pak Kadis, ini juga harus turun nanti. Kalau bisa mungkin kerjasama dengan Juleha, bagaimana kita melihat pasar-pasar itu, bagaimana cara pemotongan unggas yang tidak ini, apakah matinya karena dipotong atau matinya karena langsung dimasukkan ke alat bersih bulu itu, karena memang matinya karena udah tertimpa banyak-banyak gitu kan. Apa? Nah, safari Juleha. Maka untuk itu kami mengedukasi untuk sebelum Hari Raya Adha ini kami sudah safari. Safari menyampaikan tentang bagaimana syiar penyembelihan yang baik, yang ihsan. Maka kami datang ke DKM masjid, pengurus masjid, mengumpulkan beberapa masjid, kemudian panitia kurban. Nah, disitulah kami berikan materi. Ada materi manajemen kurban, ada materi tentang bagaimana merebahkan dan menyembelih, ada materi tentang bilah, ada materi tentang mengasah bilah dan memelihara bilah. Nah, ini materi-materi yang kami sampaikan. Siap. Jadi yang jelas untuk tahun ini kami sudah berjalan ke beberapa daerah, ke beberapa masjid. Ada 3 titik kami di tanggal 23 ya, di Masjid Sa'adatun Najah di Rumah Bolong, kemudian Al Barokah di Julutung, kemudian kemarin di tempat Buya Syekh Ismail di Julutung juga, di Masjid Al Ansor. Jelas sudah berupaya, sudah melakukan edukasi dan mungkin ke depan keterlibatan kolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan. Kenapa? Dengan MUI juga nanti, Ustaz Juleha. Dan kami butuh sebetulnya anggaran juga nih. Nah, ini nanti lapor nih Pak Wali. Baik Ustaz Jasrul, terima kasih. Kita akan kembali sesaat lagi untuk membahas bagaimana pemanfaatan daging kurban untuk masyarakat umum. Kita akan kembali lagi saat lagi dan kita ikuti iklan-iklan berikut ini. Terima kasih.
Pemirsa Jack TV, kembali lagi dengan Injami bersama narasumber yang berkompeten pada malam hari ini. Temanya, saya ulangi lagi, bagaimana tata cara pemilihan hewan kurban yang sehat dan penyembelihan secara syariat Islam. Kita kembali kepada Dr. Ridwan dari MUI. Dr. Ridwan, banyak di tengah-tengah masyarakat, musim Idul Adha ini penyembelihan banyak dilakukan oleh khususnya para imam masjid, para pengurus DKM, dan itu kebanyakan belum ada sertifikat untuk penyembelihan. Berikutnya juga banyak bertanya masyarakat, ini nih, kulit yang diambil dari hewan kurban itu banyak dijual. Terus bagaimana hukumnya? Apakah kulit itu untuk panitia, ataukah pakai apa? Begitupun dengan daging kurban. Banyakkan hewan kurban dipotong, kepalanya dibagi-bagi. Ada yang untuk yang penyembelih, untuk panitia, untuk Pak RT, untuk yang lain. Nah, itu hukumnya seperti apa? Begitupun dengan kaki hewan kurban. Nah, apakah ini fenomena ini dari MUI melihatnya seperti apa, Ustaz? Ya, baik. Terkait dengan operasional ibadah kurban ini, memang Islam mengatur secara universal, namun secara teknis mungkin itu kolaborasi antara fikih dengan teknis. Jadi para ulama itu berputar soal teori, kemudian para teknisi seperti juru sembelih halal dan peternakan itu adalah teknis. Dalam Islam, untuk pendistribusian daging ada sistem yang memang sudah diatur. Ya. Orang yang berhak di dalam daging sapi yang dikorbankan itu ada 3. Sepertiga adalah orang yang berkorban. Sepertiga untuk kolega-koleganya, orang-orang terdekat Yang berkorban. Sepertiga lagi boleh untuk dia sedekahkan. Itu andai kata dia mau mengambilnya. Ya, sepertiga. Tapi kalau orang yang berkorban itu sudahlah Pak, saya ikhlaskan. Ini sepenuhnya saya serahkan dengan panitia. Maka oleh karena itu panitialah yang mengaturnya. Nah, untuk berkorban itu idealnya adalah seperti korbannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu yazbaha biyadain. Dia itu menyembelih hewan korbannya dengan tangannya sendiri. Idealnya seperti itu. Ya. Siapa yang mau berkorban, dia yang menyembelih. Tapi tidak semua orang mampu. Ya. Kan? Maka dia harus mesti bayar orang untuk melaksanakan penyembelihan itu. Ya, tukang sembelih seperti kawan-kawan kita ini adalah jadi profesi juru sembelih. Nah, juru sembelih ini tidak boleh dibayar dengan daging sapi. Oh, gitu ya. Jangan salah paham. Ada orang bilang, "Oh, enggak boleh dibayar orang beribadah kurban tuh." Yang enggak boleh itu dibayar dengan daging itu. Kurban. Dalam Pak, pokoknya kepalanya untuk Bapak lah sebagai upah. Itu yang enggak boleh. Jadi bagaimana? Untuk pembayaran ongkos segala macam itu ditanggung oleh si Kurban. orang yang berkorban. Katakanlah dia patungan, mungkin satu orang 22.700.000, maka dia harus lebihkan 3 juta. Yang lebihnya itu adalah biaya operasional. Tukang nyembelihnya, tukang nyincang, semuanya biaya. Beli kangke asoy. Nah, dalam pelaksanaan prakteknya kadang-kadang terjadi penyimpangan yang dikatakan tadi. Kulitnya gimana? Tahu-tahu hilang saja, belum biji pot hilang. Nah, oleh karena itu, jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa tidak boleh
menjual apapun dari sapi itu. Dagingnya, tulangnya, kulitnya tidak boleh dijual. Dia boleh hanya disedekahkan. Dibagikan. Dibagikan artinya. Nah, siapa yang berhak mengambil itu siapa saja? Yang jelas diutamakan adalah orang miskin. Karena dia berbeda dengan mustahiknya itu berbeda dengan zakat. Kalau zakatnya itu 8 asnaf. Kalau kurban ini mustahiknya ya siapa saja. Bahkan yang non muslim pun kalau boleh. dia tetangga kita, ya kan, dan kita harapkan dia orang baik, gitu kan, itu boleh. Boleh kita bagikan. Boleh kita bagikan. Untuk kulit hewan kurban Pak Ustadz, ini kan kebanyakan tidak mau ngolah, karena repot tuh, bulunya segala macam, itu kebanyakan dijual oleh panitia untuk kebutuhan operasional. Apa itu boleh? Nah, inilah yang banyak terjadi kasus macam ini di lapangan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, semua yang menjadi ibadah kurban itu tidak boleh dijual. Namun, kulit tidak semua orang bisa mengelolanya. Iya. Kalau tidak bisa mengelolanya, jadi mubazir. Oleh karena itu, gunakan azas manfaat. Bagaimana kulit ini bisa manfaat. Maka kita sedekahkan kepada, di dalam panitia itu ada yang orang miskin. Nah, kita serahkan dengan dia, ini sedekah. Olahlah. Atau saya terima ini sedekah nih. Kemudian saya dapat uang, saya jual. Ya. Katakanlah saya sebagai orang miskin dari panitia tadi. Diberikan ke saya jadi sedekah, saya jual. Hasil penjualan ini tadi, saya serahkan kembali ke panitia. Itu boleh? Boleh. Kenapa? Karena dia secara otomatis sudah hak dia. Iya. Itulah teknis yang mungkin barangkali selama ini sudah dilakukan. Helahnya di masjid-masjid itu cuman perspektif orang luar melihat panitia jual kulit. Padahal bukan panitia yang jual kulit. Di dalam panitia itu ada yang berhak, orang miskin. Diserahkan ke dia. Diserahkan ke dia, ini yang punya sapi bersedekah dengan awak. Saya terima. Nanti dijualnya. Saya jual. Ya. Penuh. Uang saya. Ya. Uang saya ini tadi disedekahkan saya lagi. sedekahkan pula. Kalau melihat dia tidak mensedekahkan untuk dirinya, tidak masalah. Tidak masalah. Karena memang hak dia. Seperti itulah hukum syariat ya. Sebegitulah. Baik Ustadz, ini sudah terjawab pemirsa ya. Jadi kebiasaan menjual kulit, sapi, kulit kerbau itu harus disedekahkan, tidak boleh dijual. Ya, betul. Tinggal yang dikasih sedekah untuk menjual itu dibolehkan untuk memberikan hasilnya kepada panitia kembali. Ya. Begitu. Tapi sudah sedekah dulu. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Kembali ke Ustadz Jasrul. Tadi kita banyak bertanya, Juleha ini sedang memberikan edukasi kepada masyarakat tapi terbatas. Ke depan harapan Juleha ini seperti apa Pak Ustadz? Di sini kan ada dari pemerintahan Pak Kadis, Pertanian dan Pangan. Apakah ke depan Juleha mau kolaborasi seperti apa agar semua masyarakat, khususnya DKM Masjid, ataukah Pak RT, ataukah tokoh masyarakat di kota, itu sudah mau bekerja sama dengan Juleha untuk bagaimana penyembelihan hewan yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak menyakiti tadi, Ustaz. Gitu. Baik, terima kasih. Memang selama ini kita melakukan untuk edukasi ke tengah-tengah masyarakat memang belum maksimal ya. Dan tentu harapan kita semua masyarakat, semua DKM Masjid dan pemerintah juga bagaimana bisa bekerja sama dengan baik. Kenapa? Karena kita lihat memang dalam penyembelihan ini hari ini kalau kita lihat video-video yang beredar tuh ada yang kadang-kadang 10 kali sampai 20 kali belum putus juga. Kumpul rupanya bawah. Memang harus kita edukasi, terutama yang permasalahan kita Juleha hari ini adalah bagaimana menerbitkan sertifikat standar untuk penyembelihan halal ini. Itu namanya apa sertifikat? BNSP. Iya, yang diterbitkan oleh BNSP. Dan ini biayanya bagi yang penyembelih
ya juga tidak kuat Pak Kadis. Berapa satu? Satu itu sekarang 1,8 juta. ya 1,8 itu baru diserahkan. Belum lagi dalam pelaksanaan gitu kan. Kalau kita melaksanakan ya alhamdulillah lam ini bisa dipergunakan tanpa disewa nanti alhamdulillah gitu kan. Insya Allah. Nah, mungkin Pak Kadis bagaimana kita bisa bekerja sama untuk memang ini tugas kita bagaimana banyak masyarakat kita terutama adalah juru sembeli ini mempunyai sertifikat. Untuk di Kota Jambi sudah berapa orang yang sudah memiliki sertifikat itu, Ustaz? Kalau hari ini baru 7 ya. 7 orang. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi yang untuk memotong, menyembelih korbannya Pak Presiden. Jadi, ini harapan kita. Bahkan selama ini kami beredukasi yang memberikan materi itu, ya alhamdulillah lillahi ta'ala semuanya kawan-kawan. Sampai jam 12, kadang-kadang sampai jam setengah 1 malam. Iya malam ya. Jadi tidak ada biaya dipungut pada DKM. Kalau ada DKM sedekah, alhamdulillah. Kalau tidak, kami insya Allah inilah amal jariah kami kepada masyarakat untuk mengedukasi bagaimana penyembelihan ini bisa penyembelihan yang halal. Baik. Kenapa? Di saat penyembelihan ini tidak sempurna, tidak ahsan, tidak baik, maka tentu daging-dagingnya tidak baik. Dan yang dikonsumsi oleh masyarakat khawatirnya juga tidak baik gitu kan. Baik, Pak Ustadz, ini pemirsa ada yang tanya. Ada tambahan dari beliau. Ya, biaya yang ditentukan atau tarif dari untuk penyembelihan dari Julaiha ini berapa satu ekor? Jadi jangan nanti belum tahu nih, karena tidak boleh diganti dengan daging kurban ya tadi. Berapa kira-kira biar masyarakat pemirsa tahu apakah ada ranknya berapa gitu? Ya. Saya menambahkan. Ya. Pak Ketua Kota tadi, karena saya juga termasuk Ketua Provinsi. Jadi kita sudah ada buku, buku standar penyembelihan, bahwa penyembelihan itu 1 ekor sapi biasa. Jadi yang tukang sembelih itu dibayar 175.000. Itu standarnya. Sapi biasa. Biasa. Kalau kerbau dan sapi limosin itu 200. Ada 25.000. Ada 25.000. Karena memang ada tingkat kesulitan. Sangat terjangkau lah itu. Ya, jadi untuk yang tukang nyembelih. Kalau untuk yang nyeset sampai menurunkan daging, itu kalau lihat standar RPH dia 3.000 per kilogram. Per kilo. Jadi tukang kulit. Sama kulit itu iya, kan sudah menurunkan menyeset, menurunkan daging. Jadi panitia tinggal nyincang. 3.000 per kilo. Kalau sapi ini 100 kilo, berarti kalau 300 berarti 300 per sapi. Per sapi. Itu biasanya 5 orang satu sampai tim. Turun kulit, cincang daging. Cincang daging panitia. Panitia, cuma kita turunkan semua. Ya belampat. Jadi belampat tuh belampat. Tinggal panitia cincang. Ya, itu ketentuan yang sudah ada di dalam buku kolaborasi antara Julaiha dan RPH di Kota Jambi. Terkait dengan sertifikasi. Untuk sertifikasi PNSP dari nasional itu memang baru 7 orang. Mengingat dananya besar. Tapi sertifikasi yang sudah Majelis Ulama keluarkan serta bekerja sama dengan Julaiha untuk yang sudah pelatihan selama ini sudah banyak. Jadi yang mengeluarkan MUI, Majelis Ulama dan Julaiha. Artinya sertifikat setelah pelatihan. Itu bisa digunakan juga bagi DKM ya, pengurus masjid, imam masjid itu sudah kita berikan sertifikasi setelah mereka mengikuti pelatihan baik itu teori maupun praktek tadi. Gitu. Sudah kita kasih sertifikat biasa, ya bukan sertifikat nasional. Kalau yang standar nasional itu dia ada tes, pre-test dan post-test, kemudian ada nanti praktek langsung ke lapangan. Langsung sapinya ada. Menyembelih langsung sapi. Itu mahal. Tapi sertifikasi yang lokal yang dikeluarkan MUI sudah dikeluarkan dengan Julaiha. Jadi ini sudah jadi patokan bisa menyembelih. Baik, ini waktu kita akan berakhir.
kami mungkin meminta masing-masing narasumber untuk closing statement terkait dengan tema kita pada hari ini. Mungkin dari Pak Kadis dulu. Baik, terima kasih para pemirsa. Tadi sudah banyak kita dengar dari narasumber, dan tentunya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyambut positif terkait dengan sosialisasi para juru sembelih ini. Karena memang kita ketahui, baik rutinitas setiap harinya masih banyak masyarakat yang menyembelih, yang tentunya harusnya menyembelihnya di RPH. Dan rumah potong hewan atau RPH yang ada di Kota Jambi hanya satu-satunya yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan yang di Cipalibo. Dan harapan kita bagi masyarakat, pedagang, peternak untuk memotong sapi, silakan ke RPH atau Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Karena secara aturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 untuk memotong hewan harus di RPH, tidak dibenarkan untuk memotong di TPH atau tempat pemotongan hewan lain. Itulah kenapa salah satunya tadi kita menjamin kesehatan hewan tersebut dan menjamin penyembelihnya ada dari wilayah. Demikian mungkin harapan kita nanti semua masyarakat itu bisa memotong di RPH. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Ridwan dari MUI, closing statement-nya apa? Ya, dalam perspektif Islam bahwa melaksanakan ibadah kurban itu berbeda dengan penyembelihan di RPH. Kalau penyembelihan di RPH tidak ada ritual, sementara penyembelihan di ibadah kurban ini ada ritual tertentu. Ada sapi-sapi yang tertentu, ada doa-doa tertentu. Maka oleh karena itu di Provinsi Jambi sudah ada Juleha, bahkan ketua kota dan kawan-kawan ini sudah memberikan edukasi kemana-mana gitu kan. Nah, harapan kami dari Majelis Ulama, ayo bersama-sama ikuti apa yang dilakukan teman-teman kita ini, memberikan edukasi. Sebab apa? Kataballahu alaikum, Allah mewajibkan atas kamu di ahsan, dengan hasanah likulli syai'in, kebaikan segala sesuatu. Maka tidak zabahah, apabila kamu hendak menyembelih, fa'ahsinu, maka sembelih dengan cara baik. Maka alhamdulillah kita sudah ada Juleha. Ini jangan salah Juleha bukan ya? Juleha. Juru sembelih halal. Baik, Pak. Ini kota sudah hadir di tengah kita. Ustaz Jasrul, closing statement-nya? Baik, alhamdulillah kita berharap memang untuk edukasi ke masyarakat ini tidak mampu dilakukan sendiri oleh kita. Kita ingin keterlibatan dari semua pihak, baik itu MUI maupun dari pemerintahan kota. Kenapa? Karena apabila masyarakat tidak edukasi dengan bagaimana penyembelihan yang baik ini, tentu hasil dari daging itu tidak baik, dan harapan kita bagaimana juga nanti semua DKM-DKM itu mempunyai sertifikat dari Juleha. Amin. Insyaallah. Sehingga penyembelihan yang berstandar bagaimana yang sudah dijuknis dalam Islam, kemudian juga yang sudah disampaikan oleh Juleha. Baik, Ustaz. Makasih, Ustaz. Jadi pemirsa sekalian, tidak terasa sudah 45 menit waktu kita untuk diskusi bersama-sama narasumber kita. Banyak hal yang disampaikan tadi terkait dengan tata cara pemilihan hewan yang sehat, hewan kurban. Terus tata cara penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam. Dan bagaimana tata cara pembagian yang berkurban maupun yang menerima kurban. Dan yang terkait dengan penerimaan masyarakat itu sudah dijelaskan dengan narasumber kita tiga ini. Dan kami juga meminta pemirsa untuk tetap menyaksikan Jambi setiap Senin malam hanya di JEK TV Inspirasi Kita, dan saya Aswad Hidayat Usman selaku presenter pada malam hari ini mengucapkan terima kasih, dan kami juga bersama-sama narasumber mengucapkan selamat Hari Raya Idul Kurban 1445 Hijriah. Semoga kita selalu kembali dalam kesucian bagaimana pahala bagi orang yang berkurban.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack TV, inspirasi kita.